Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom semuanya pemirsa yang terkasih, senang sekali di hari yang baru ini, hari Senin, Pastor Andi melayani, mendoakan, dan memberikan Bapak Ibu pembacaan Alkitab, biar semua kita masuk di minggu yang baru, di hari yang baru, kita boleh semuanya dengan sukacita, dengan kuat, dengan semangat, karena kita tahu kita punya Tuhan, kita bisa bertahan hari ini bukan karena kita hebat, tapi karena kasih karunia-Nya tetap menyertai kita semuanya. Hore, hore, hore. Akhirnya satu nyanyian yang memberikan kekuatan penyembuhan, hidup yang baru, pengharapan, yang banyak sudah yang sebetulnya request dari bulan-bulan kemarin. Bisa nggak Pastor buatkan yang ada nyanyian penguatan untuk pejuang stroke, termasuk juga ada yang request khusus supaya Pastor bisa doakan dan berikan nyanyian untuk autoimun. Apakah Tuhan lewat kasih-Nya hadir melalui pujian bisa memberi kami kekuatan atau kesembuhan ilahi? Saya jawab hari ini, bisa. Hore! Dan berikut saya persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, Anda yang sakit, kacau, berantakan, dikejar debt collector, atau mungkin stroke, autoimun, diabetes, gagal ginjal, atau jantung fungsinya menurun, atau segala kelemahan, pembuluh darah pecah, otak miring, atau engkau sudah jatuh, gagal, dikejar hutan numpuk, biaya sekolah, biarlah lewatnya ini setiap Bapak Ibu pemirsa terkasih boleh mendapatkan penguatan, dan oleh iman kita bisa berdoa dan menerima hidup yang baru oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Pastikan sebelum saya putarkan perdana di live streaming pagi ini, Anda sudah subscribe, follow, dan juga bisa di-share, bagikan, posting ulang. Karena pujian ini singkat, kurang dari 3 menit, tetapi setiap kata-katanya Anda tidak akan pernah atau belum pernah mendapatkan di nyanyian manapun juga.
Ini betul-betul tidak mudah mendapatkan mohon kepada Tuhan hikmat untuk bisa menyusun kata-kata dari kehidupan hancur, berantakan, kacau, dikejar debt collector, hutang numpuk, sampai bagaimana kuasa Tuhan bisa menyembuhkan. Ini adalah sebuah kesaksian yang dibawakan lewat pujian. Dan saya percaya termasuk orang yang autoimun, dengarkan ini, pejuang stroke, karena saya dikomplain, bukan hanya pejuang kanker, Pastor, kami juga stroke ini sedang berjuang untuk pemulihan. Atau yang mungkin pembuluh darah di otak udah pecah, kasih dengar ini, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan sendiri berkata, Dia bertahta di atas puji-pujian. Mazmur 2 ayat yang keempat. Ayo, saya minta sekarang saudara-saudara, saya akan sajikan buat Anda. Silakan bagikan, posting ulang, like, share, dan juga bisa Anda mengajak teman-teman lain untuk menikmati, karena saya percaya dalam live stream ini ada urapan Yesus yang memberikan kesembuhan. Kacaukah hidupmu? Sakitkah engkau? Berantakkah saat ini? Atau dikejar pinjol debt collector? Nyanyian ini adalah nyanyian kekuatan dan pengharapan bagi setiap pemirsa sekalian. Masih ada Tuhan, darahnya sanggup kuduskan, tahirkan, sucikan Anda. Selamat mendengarkan, menikmati setiap kata kalimat ini, apakah itu ada Anda dalam, dan pastikan jangan sampai dengar sendiri, tapi bagikan kepada orang lain supaya setiap orang di Indonesia, di bangsa-bangsa mengenal Yesus, merasakan kasih Yesus, boleh mendengar tentang Yesus, dan darah Yesus yang suci mengkuduskan, mentahirkan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, setiap nyanyian pujian yang diputar di live ini menjadi berkat bagi setiap mereka yang berharap kepada Yesus. Kacau stroke, diabetes, tumor kanker autoimun, Parkinson saraf terjepit, liver gagal jantung, ginjal bocor, hutang banyak, dikejar debt collector, pinjol jatuh tempo, disita bank, berantakan, gagal rusak hancur, jatuh pembuluh darah pecah, pikiran kotor, otak miring putus, asa deadline tagihan, hutang numpuk, biaya sekolah, kredit macet, najis hidup ini, aku datang apa adanya, Tuhan Yesus, darah Yesus sucikan, darah Yesus jadikan baru, darah Yesus sucikan, kini aku jadi baru, darah Yesus sucikan, angkat aku dari lumpur, darah Yesus jadikan baru, hari ini aku hidup baru. Nama penyakit dan masalah itu masih ada, namun aku
sakit, stroke, kacau, hidup berantakan, Yesus tetap jadi jawaban bagi setiap kita. Amin. Ya, Yesus jadi jawaban buat setiap kita. Siapa yang terberkati dengan ujian tadi? Wah, banyak sekali yang terberkati. Amin, 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 amin. Kalau terberkati, Anda mau share lagi, saya akan putarkan sekali lagi bagi Anda. Dan biarlah setiap mereka juga boleh yang belum dengar, boleh mendengar sehingga hidup mereka mendapatkan penguatan. Amin, amin. Yang mau ketik rame-rame, mau. Kalau ada maunya lebih dari 100, saya akan putarkan sekali lagi. Saya mau ketik mau. Yes, wah, banyak sekali yang mau ya. Mau. Saya melihat kalau lebih dari 100, saya akan putarkan biar Anda semua bisa nikmati yang autoimun, yang diabetes, ya, yang stroke, yang pembuluh darah pecah, yang di pinjol, debt collector, utang numpuk, biaya sekolah, yang mau dipulihkan, ketik mau. Wah, puji Tuhan, banyak sekali yang mau. Biarlah ini jadi penguatan. Lalu kita akan sebentar masuk lebih dalam lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Mau. Amin. Yang ginjalnya rusak, pujian ini memberi penyembuhan ilahi. Saraf kejepit, ada kesembuhan ilahi. Kacau, stroke, diabetes, tumor kanker autoimun, Parkinson, saraf terjepit, liver gagal jantung, ginjal bocor, hutang banyak, dikejar debt kolektor, pinjol jatuh tempo, disita bank berantakan, gagal rusak hancur, jatuh pembuluh darah pecah, pikiran kotor, otak miring putus, asa deadline tagihan, hutang numpuk, biaya sekolah, kredit macet, najis hidup ini, aku datang apa adanya, Tuhan Yesus, darah Yesus sucikan, darah Yesus jadikan baru, darah Yesus sucikan, kini aku jadi baru, darah Yesus sucikan, angkat aku dari lumpur, darah Yesus jadikan baru, hari ini aku hidup baru. Nama penyakit dan masalah itu masih ada, namun aku sudah menang karena nama Yesus lebih besar dari semua itu. Nama penyakit dan masalah itu masih ada, namun aku sudah menang karena nama Yesus
hikmat dari Tuhan luar biasa, bisa ujian ini hadir untuk aneka macam penyakit yang pemirsa sedang gumulin. Darah Yesus sucikan, angkat dari lumpur dan beri hidup yang baru. Kolesterol, diabetes, tumor, kanker, autoimun, Parkinson, saraf terjepit, liver gagal jantung, ginjal bocor, hutang banyak, dikejar debt kolektor, pinjol jatuh tempo, disita bank berantakan, gagal. Darah Yesus jadikan baru, darah Yesus sucikan, kini aku jadi baru. Darah Yesus sucikan, angkat aku dari lumpur. Darah Yesus jadikan baru, hari ini aku hidup baru. Darah Yesus Nama penyakit dan masalah itu masih ada, namun jika Anda jadi baru. sudah menang karena nama Yesus lebih besar dari semua itu. Nama penyakit dan masalah itu masih ada, namun aku sudah menang karena nama Yesus lebih besar dari semua itu. Kasih sayangmu, Engkau sanggup untuk aku lagi. Masalah bukan nama, penyakit bukan akhir. Lingkaranmu selalu ada harapan hidup baru. Selamanya hidupku milik Yesus. Wah, senang sekali. Banyak yang boleh alami kasih Tuhan lewat ujian ini. Senang sekali yang respon, aduh saya disebut, kakakku punya penyakit disebut. Senang sekali, terima kasih yang membuatnya. Ya, hikmat Tuhan saja yang mampu membuatkan nyanyian penguatan aneka macam penyakit persoalan hidup, sehingga mereka boleh mengalami kasih Tuhan, dari Yesus mengalir dan membawa kesembuhan bagi orang-orang sakit. Mari datang sujud kepada Yesus, Tuhan Juru Selamat dunia, yang penuh kasih dan penyembuh yang ajaib. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkan aku. di hadapan aku sujud, Di hadapan-Mu aku sujud. lelah letih tubuh ini Lelah letih tubuh ini, sudah mulai rapuh. jiwaku sudah rapuh. Tuhan Yesus, tolong. Tuhan Yesus Yang mampu sanggup pulihkan. yang sanggup pulihkanku. Puji Tuhan. Perkenankan Tuhan Yesus, sembuhkan aku.
Tuhan Yesus yang sanggup pulihkanku. Yesus sanggup pulihkanku. Mengalir aliran kesembuhan. Mengalir memenuhiku. Mengalir aliran kesembuhan. Mengalir memulihkanku sampai saat ini aku Aku sembuh. Karena sudah sembuh, aku mau setia untuk ikut Tuhan Yesus. Yang mau setia, katakan bersama-sama. Mau setia, ketika rame-rame, mau setia. Mau setia, saya mau setia ikut Yesus. Lewat kesembuhan yang aku alami, membawa aku mengenal Dia dan diselamatkan. Amin. Aku mau setia. Biarlah setiap hati saat ini terbuka untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, pembacaan Alkitab,
dan kita mau setia ikut Yesus karena hanya Yesus jawaban hidup setiap kita. Amin. Amin. Aku mau setia. Seperti wanita yang mengurapi Engkau Tuhan, aku mau setia mengikutmu sampai akhir hidupku ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Tuhan Yesus baik bagiku. Sayangimu, puji Tuhan. Amin. Ya, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita siapkan hati kita waktu yang ada untuk menerima firman. Sebelum Pastor akan mendoakan Bapak Ibu yang merindukan pelayanan doa. Kiranya semua kita boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang hadir. Seperti pujian tadi, wanita itu kuat, dia setia, bahkan kadang saat doa terhenti, seperti asa sudah berakhir, tetapi Yesus melihat dan Yesus menolong. Tercatat satu kisah bagaimana ada seorang ibu, ya, wanita yang lagi sedih, air matanya sudah kering, habis karena pergumulan besar dihadapi. Apakah Yesus sanggup tolong? Kita akan baca bersama dan Anda bisa ketik di kolom komentar, share rame-rame. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Yes, wanita itu kuat, ya, karena wanita itu dibuat dari tulang, sementara laki-laki atau Adam, manusia pertama, diambil dari tanah merah. Jadi wanita, you must strong, karena kamu dari tulang, laki-laki dari tanah merah. Iya, makanya disebut perempuan, istri itu adalah penolong, bukan perongrong. Oke, kita bacakan Injil Lukas 7, 11 sampai 17. Kiranya ini menguatkan Anda semuanya. Wanita, laki-laki, muda, tua, dengarkan firman Tuhan. Ini kisah Yesus membangkitkan anak muda Ninain. Ada tertulis ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang, ada orang mati yang diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Kematian datang kepada anak tunggal satu-satunya, anak laki-laki. Sedih yang sudah tidak ada. Melebihi daripada kehilangan seorang anak tunggal laki-laki. Ayat 13,
Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepada, bangkitlah." Anak itu sudah mati, dia langsung bangun. Alkitab mencatat kebenaran firman yang nyata dan hidup. Ayat 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Wow. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, ialah dipikirnya mayat hidup, nanti lompat-lompat. Tapi tidak seperti itu. Yesus pembuat mujizat sejati. Dia kembalikan kepada ibunya. Ayat 16, orang takut, tapi mereka memuliakan Tuhan dan berkata, "Inilah Nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Elohim Bapa Tuhan di sorga melawat umatnya." Ayat 17, maka tersiarlah kabar tentang Yesus Kristus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Injil yang sama yang saya beritakan hari ini tersebar kabar dari kota Balikpapan, IKN, bahkan sampai Indonesia dan bangsa-bangsa. Kenapa? Karena firman Tuhan ini update, tidak expire. Bapak Ibu pemirsa, apakah pernah ada di titik dalam hidupmu seperti ini, di mana kita tidak lagi punya kata-kata untuk berdoa? Bukan karena kita tidak percaya, tapi karena sudah habis tenaga kita, lelah, kehilangan, terlalu hancur, seperti ibu janda di Nain itu. Ia dalam kondisi itu, mungkin dia sudah capek berdoa minta mujizat penyembuhan buat anaknya. Mungkin waktu itu imannya sedang rapuh karena keadaan begitu menyedihkan. Tapi ia tetap berjalan. Sebagai seorang ibu, dia harus kuat untuk mengantar jenazah anaknya, mengiringi kematian untuk sampai ke tempat penguburan. Anaknya, mujizat Yesus waktu itu, satu-satunya harapan yang tersisa. Dan mungkin hal yang sama ini juga dialami oleh Anda dan orang banyak hari-hari ini. Ada orang yang kehilangan pasangannya, ada yang kehilangan keluarganya. Saya ikut mengucapkan simpati yang sedalam-dalamnya atas kejadian kebakaran satu mal di Manado yang ada korban jiwa. Saya ucapkan kiranya penguatan, penghiburan dari roh Tuhan untuk keluarga yang tinggalkan. Mungkin sedang menangis, tapi kalau engkau dengar ini, bila dia dalam Yesus, ada jaminan kepastian keselamatan. Rumahnya di surga sudah jadi. Mungkin engkau sedang hari ini sedang kehilangan pekerjaan. Engkau melihat masa depanmu sudah tidak ada dan berantakan seperti pujian tadi, hidup kacau. Atau mungkin engkau kena serangan stroke dan engkau mulai bayangkan yang negatif, bagaimana ke depannya. Mungkin sudah banyak yang mati, yang terkubur impian-impian Anda. Atau juga di antara saudara ada sih masih hidup impiannya, tetapi persoalannya
hatinya mulai dia kuburkan di titik terlemah hidupnya. Pemirsa yang terkasih, iman bukan lagi tentang kata-kata indah. Karena iman itu adalah sebuah sikap hidup yang percaya. Tetap percaya hingga Tuhan tolong aku. Karena iman akan tetap setia sampai nafas terakhir. Seperti tercatat dalam kitab Daniel pasal 3, 17-18. Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang dia berani berkata, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami tetap setia dan menyembahnya. Kami tidak ingkar untuk menyembah ilah-ilah lain, patung buatan raja. Tuhan tolong aku. Mau ucapkan kata-kata itu waktu titik terendah kita pun terasa berat. Tapi kisah anak yang mati dan ibunya yang dinaik ini dimulai bukan dari doanya yang putus, tetapi kisah ini dimulai dari hati Tuhan ketika melihat janda ibu orang yang sedang dalam kelemahan itu. Bible mencatat, Alkitab menulis, tergeraklah hati Yesus. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Bukan karena diminta, bukan karena dipanggil, tapi karena dia melihat. Dia melihat tetesan air matamu, bahkan sampai tetes air mata yang terakhir. Ia sudah melihat luka yang tidak terucap kepada ibu ini. Ia sudah melihat kehilangan yang tidak bisa lagi dijelaskan atau ditunda untuk tidak ditolong. Ia melihat hati yang sudah terlalu lelah untuk berharap Tuhan tahu. Dan di saat itu Yesus mendekat. Dan kadang kita berpikir bahwa mujizat itu terjadi dengan harus iman yang paling besar. Kalau kecil seolah-olah itu rapuh dan tidak kuat. Tapi kisah ini mengajarkan satu hal yang baru. Yang Anda yang sudah mulai putus asa, kisah ini mengajarkan hal ada saatnya Yesus mendatangi engkau. Ada waktunya mujizat terjadi, bukan karena Anda kuat, tapi karena Tuhan sendiri yang tidak tahan melihat kita hancur. Yesus menyentuh peti mati itu, menghentikan iringan-iringan duka air mata. Dan Yesus mengembalikan hidup dan dia taruh di tempat yang semestinya. Hidup yang dianggap sudah selesai bagi Yesus. Jika Yesus berkata belum tamat, berarti penyakit bukan akhir, masalah belum menutup usiamu. Karena Yesus sanggup membangkitkan dan menaruh hidupmu di tempat yang semestinya. Mungkin hari ini engkau ada di bagian hidup manakah? Atau hidupmu seperti kisah ini? Sudah ditutup, sudah masuk peti, sudah mau dilepaskan, sudah berlayar tanpa harapan, atau impian iman Anda sempat terkubur dan seolah hari ini engkau gak punya kekuatan, tapi entah bagaimana FYP media live ini di gadget Anda, di media sosial Anda, dan ternyata
pesan ini ingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus ada. Dia hidup dan Tuhan tidak selalu menunggu kamu harus kuat dulu. Tuhan datang untuk menolong perempuan ini. Tuhan datang untuk menolong Anda dan saya. Bahkan saat kamu hanya bisa berjalan dalam diammu, kau hanya bisa berdoa tanpa mulutmu terucap karena begitu beban luka yang engkau hadapi. Engkau hanya bisa berseru tanpa suara, tetapi Yesus hari ini mau datang. Dia mau melihat Anda dan belas kasih-Nya tidak pernah terlambat. Tidak pernah Tuhan membiarkan engkau tergeletak. Tuhan mau engkau semua hidup baru. Hidup bukan dalam bayang kematian, tapi hidup di dalam sukacita, damai sejahtera. Karena perhatikan hal ini sebagai kalimat statement yang akan saya close renungan ini untuk kita masuk dalam sesi doa. Tidak semua yang kamu anggap rusak, hancur, berantakan, itu benar-benar tamat. Karena Tuhan bisa pakai hancur berantakan sakitmu untuk memulai kisah baru dalam hidup Anda dan saya. Let's pray. Tuhan, terima kasih. Engkau menulis kisah yang baru saat kami sedang remuk, hancur, tidak punya harapan. Firman hari ini datang kepada setiap pendengar. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terpilih. Ya Tuhan, rahmat-Mu menolong mereka untuk mereka boleh selesai sampai di sini pergumulan mereka, dan mereka melihat pertolongan dari surga mengalir, menjamah, menguatkan, menyucikan, menguduskan, mentahirkan, membangkitkan, memberi hidup yang baru, mengampuni dosa, dan membawa kesembuhan bagi segala aneka macam penyakit, virus, bakteri, jamur, kuman di tubuh mereka. Dalam nama Yesus, apa yang menjadi bebanmu yang sudah tidak bisa engkau ucapkan karena begitu beratnya, dalam nama Yesus, selesai di sini. Dan terimalah damai sejahtera untuk engkau bangkit dan melihat Roh Tuhan berkuasa atas hidup Anda dan saya. Masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak. Silahkan Anda bisa pegang, dan saya berdoa setiap mereka yang memegang di tangan mereka air atau minyak diurapi. Aliran kuasa mujizat kesembuhan terjadi. Yang sakit tubuhnya disembuhkan, yang sakit jiwa hatinya dipulihkan, yang sakit keluarganya mereka didoakan mengalir sentuhan kesembuhan ilahi. Air dan minyak di tangan Anda saat ini sudah diurapi dan diberkati menjadi alat keajaiban kesembuhan Tuhan Yesus. Amin. Minumlah, dan bagi yang sakit terimalah kesembuhan ilahi, dan bagi yang sehat seperti saya biar terus segar dan bugar dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Segar sekali, segar, nyamang benar. Masuk sesi doa berkat. Saya mengundang sekali lagi pemirsa, angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Masuklah di hari yang baru dengan tubuh yang diberkati, hati yang baru, dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Firman-Nya dia sampaikan, pertolongannya dia hadirkan dalam hidup Anda dan saya. Sepanjang hari ini, apa yang kau kerjakan? Studi, lumbung-lumbungmu, usaha toko, perintisanmu, ataupun juga pelayanan hamba-hamba Tuhan, saya mendoakan rahmat Tuhan menyertai engkau. Sepanjang hari ini, dimanapun tugas, pekerjaan pelayanan, perjalanan, disertai engkau, tiba dengan selamat, aman, diluputkan dari hipnotis, kecelakaan, kerugian, orang jahat, kebocoran. Tuhan melindungi engkau. Dari siang suci, mentahirkan, tutup bungkus tubuh jiwa roh kita, keluarga kita dengan sempurna, dan hidup kita milik Yesus, memuliakan Yesus. Hari kami mengucap syukur dengan berkat yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sola fide, hiduplah oleh Immanuel. Tuhan Yesus sayang saya, sayang Anda, dan janji serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Sampai ketemu lagi ya di pelayanan berikutnya. Sehat selalu, panjang umur, ada berkat, sisipkan untuk beli vitamin untuk Anda sendiri. Ingat, jangan pelit dengan diri sendiri. Mulai belajar untuk tidak pelit dengan diri sendiri. Kalau Anda orang Kristen, pelit dengan diri sendiri, mustahillah Anda mau perhatikan orang yang membutuhkan. Jadi mulai dari diri sendiri. Jangan pelit dengan diri sendiri, ada berkat, beli vitamin untuk imun Anda. Karena hari-hari ini, hari-hari yang jahat, hari-hari banyak sekali namanya virus bakteri di mana-mana, dan juga kita ada di akhir zaman. Tetaplah kuat, tetaplah beriman kepada keselamatan yang pasti. Tuhan Yesus jaga, sertai lindungi kita semuanya. Dadah semuanya, sampai ketemu di next ministry. Dan yang belum like, subscribe, follow, ayo saat ini saya tungguin sekian detik, di follow, di subscribe. Makasih. Ini kok pelayanan minta follow, subscribe EGP. Tapi yang pastinya jujur dengan Anda subscribe kalau senang ya. Kalau tidak suka dislike aja nggak apa-apa. Maksudnya apa? Jujur, kalau untuk Anda subscribe, follow, pasti itu Anda tidak bayar. Namun Anda memberikan dukungan untuk media sosial Pastor Andi semakin berkembang. Karena YouTube, TikTok, Facebook, ini 3 platform yang sama-sama berlomba-lomba menuju 1 juta subscriber. Jadi kalau semuanya 1 juta, dari 3 platform saja sudah 3 juta orang setiap hari boleh mendengarkan firman penguatan, keselamatan, dan kesembuhan. Belum di Instagram, Telegram, WhatsApp. Puji Tuhan, Anda memberi dukungan, saya ucap terima kasih. Sama-sama, Duta Kristus memberkati semuanya. Dadah dan kiss bye. Memberkati, bless you. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan,
Dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru.
meredam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang, takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.